Terus sekarang contoh pertama. Nah, contoh pertama seperti ini saya ambilkan dari punya belajar MDAS, sebuah turap cantilever di tanah granuler. Ini ya, ini permukaan tanahnya ini dan ini. Atas bawah granuler. Dengan L1 sama dengan 2 meter, L2 sama dengan 3 meter. Terus gamma ini, gamanya sama dengan 15,9 kN per meter kubik. Gamma satnya 19,33 kN per meter kubik. Phi-nya atas bawah sama 32 derajat. Berapakah D teori dan berapakah D aktual jika dinaikkan 30%? Nah, insya Allah mudah. Nah, cara pertama kita hitung step pertama yang kemarin. Ini yang pasir-pasir, berarti ini yang kemarin. Step pertama adalah kita cari KA dan KP. Phi-nya ini tadi 32 derajat, ini 32 derajat. Ketemu pakai rumus ini, ketemu KA sekian. Terus kita cari sigma 1 dan sigma 2. Sigma 1 dan sigma 2 adalah tekanan di sini. Nah, kelihatan ya. Sigma 1 dan sigma 2 adalah tekanan di sini dan di bawah sini. Nah, yang atas sigma 1, ini sigma 1, yang bawah sigma 2 aksen. Karena pasir ini pakai aksen. Nah, cari sigma 1 dan sigma 2. Pakai rumus gamma L1KA. Sigma 1 ketemu ini. Terus yang sigma 2 pakai rumus gamma L1 plus gamma aksen kali L2. L2 adalah ini. L2 itu adalah ini. Nah, ketemu 18,53. Terus kita cari L3. L3 itu yang mana? Nah, ini kemarin gini ya kurvanya. Kemarin kurvanya gini. Nah, kurvanya seperti ini kemarin. Nah, L3 adalah ini. Tadi L berapa ya? L3 ya kalau nggak salah. Nah, ya. Nah, ini L3. Ini L3. Nah, kita cari L3 dengan rumus sigma 2 aksen per gamma aksen dikali KP min KA. Nah, ketemu L3 ini. Nah, ketemu L3 ini. Terus kita cari P. P adalah ini. Luasan ini ditambah luasan ini ditambah luasan ini. Terus ditambah luasan yang bawah. Nah, itu ya. Kalau P di sini adalah yang dari sini sampai sini. Nah, ini P ini ditambah-tambah sigma 1,5 L1 ditambah ini yang bagian atas, ini yang bagian atas, ini saya tulis A. Terus ini bagian A. Terus yang ini sigma 1 L kali L2. Ini yang bagian B. Ini yang bagian B ini. Terus ini C, ini D. Nah, ini yang bagian B. Ini yang bagian, ini B. Ini C, ini D. Paham ya? Nah, kita hitung-hitung ketemu ini. 58,32 kN per meter panjang. Terus kita cari Z. Ini sama tadi ya. A kali L A ditambah B kali L B, L kecil B ditambah C kali L kecil C ditambah D kali L kecil D dibagi P. Nah, ini Z aksen atau Z bar. Nah, ini ya. Ketemu. Berarti saya contohkan LA ya. LA berarti sepertiga L1 ditambah L2. Terus LB berarti setengah L2.
ini sampai L3 ya, berarti saya ulangi, LA adalah sepertiga L1 tambah L2 tambah L3. Terus LB sama dengan setengah L besar 2 ditambah L3. Terus yang LC sama dengan sepertiga L2 tambah L3. Terus yang LD adalah 2/3. Ingat ini segitiganya terbalik. 2/3 L3. Nah, insya Allah mudah ketemu Z aksen. Terus kita cari sigma 5. Sigma 5 pakai rumus ini. Ini sudah ada rumusnya, ketemu sekian. Nah, setelah ini kita nyari A1, A2 pakai rumus yang kemarin. A1 rumusnya sigma 5 aksen per gamma aksen KP min KA dan seterusnya, ketemu 7,66. A2 ketemu 16,65. Terus A3 ketemu 151,93. A4 ketemu 230,72. Nah, dari sini kita masukkan ini rumus yang kemarin. Kita masukkan ini persamaan pangkat 4. Nah, kalau adik-adik punya kalkulator canggih, Casio dan lain-lain, ini langsung bisa ketemu. Kalau kalkulatornya tidak canggih, adik-adik bisa pakai Excel. Excelnya kemarin dipakai seperti ini. Kita kasih tebakan L4 pertama. Tebakan L4 pertama misalnya positif. Terus tebakan L4 kedua harus negatif. L4 kedua. Nah, di sini kita interpolasi ketemu L4 3. Nah, terus L4 3 ini kita masukkan di sini. Kalau dia positif berarti di sini. Nah, berarti kita masukkan ini ke sini. Nah, ini ke sini positif ya. Nah, loh kok ini bisa positif, Pak? Iya, soalnya ini kita anggap interpolasinya linear, padahal ini pangkat 4, harusnya nggak linear. Nah, ini berarti dia kalau tadi umpamanya L4-nya kita masukkan lagi L4 ketiga, misalnya kita masukkan ini lagi hasilnya positif, berarti kita pakai L4 3 dan L4 2. Kita tarik seperti ini. Nah, terus kita ambil L4 3, L4 keempat dan seterusnya. Terus ternyata kalau tadi L4 3-nya kita masukkan dia negatif, sini berarti kita masukkan lagi ketemu L4 keempatnya di sini. Paham ya? Seterusnya ini iterasi sampai mendekati hasilnya tadi kita masukkan lagi mendekati 0. Misalnya 0,00001 misalnya. Ketemu L4 di sini. Sehingga D teori sama dengan L3 plus L4. Sama dengan 0,66 plus 4,8 sama dengan 5,46. Nah, terus D aktual sama dengan D aktual ini ya. D aktual sama dengan ini. 1,3 plus D teori. Kalau panjang pelnya berapa? Panjang pelnya harus ditambahkan L1 plus L2. Nah, ini panjang pelnya L1 plus L2 tambah D aktual. Nah, insya Allah mudah. Kita masuk ke contoh kedua. Nah, contoh kedua yang bawah clay. Contoh kedua yang bawah clay, yang atas sen. Kalau sen berarti C-nya 0, C-nya 0. L1 sama yang kayak tadi 2, L2 sama dengan 3. Gamma pasirnya 15,9, gamma satnya 19,33. Ini juga sama kalau nggak salah. Ya, ini juga sama. Gamma ini dan gamma aksennya sama. Nah, terus phi-nya kita ambil 32, ini juga sama. Nah, bedanya ini pada lapisan lempungnya C-nya sama dengan 47 kN per meter persegi. Terus ada yang kritis, gamma satnya kok nggak ada, Pak? Nah, tadi kalau adik-adik lihat rumus gamma satnya hilang, saling meniadakan. Nah, jadi kita nggak butuh gamma sat clay di sini. Terus ini jika ya, bukan jia. Nah, hitung D aktual jika D aktual sama dengan 1,5 D teori. Nah, kita sama yang stepnya yang tadi, kita cari KA di bagian atas tanah backfill-nya 0,307. Nah,
Kalau backfill-nya lempung berarti KA-nya otomatis 1. Nah, terus step 2 kita cari sigma 1. Sigma 1 itu yang di sini. Ini saya gambarkan lagi. Ini sigma 1, ini sigma 2. Nah, sigma 1 ini kita hitung gamma L1 kali KA ketemu 9,763. Terus sigma 2 aksen sama dengan gamma kali L1 plus gamma aksen kali L2 kali KA. Ketemu 18,53. Terus kita cari P1. P1 ini sama yang tadi. Ini luasan A, ini B, ini C. Tapi ini nggak ada D-nya. Nggak ada D-nya. Ketemu 52,2. Terus kita cari juga. Nah ini berarti A1, A kali LA plus A kali LB plus A kali L. Ini A, ini B ya. B kali LB, C kali LC. Nah, ingat LA di sini itu cuma sampai sini. Ini P-nya, ini Z aksennya. Nah, berarti LA berapa? LA sama dengan sepertiga L1 besar plus L2. Terus LB berapa? Setengah L2. Terus LC berapa? Sepertiga L2. Nah, paham ya? Nah, ini ketemu terus kita bagikan dengan P. Kita bagikan dengan P ketemu Z aksennya atau Z barnya 1,78 meter. Terus step 4 kita masukkan di rumus yang tadi. D kuadrat ini tadi kalau nggak salah sigma 6 ya. Ini sigma 6. Ini sigma 6 bisa dihitung dulu sigma 6 dan seterusnya. Terus ini 2 DP1. Terus ini dihitung. Ini mudah. Nah, ini karena persamaan kuadrat, ini bisa kita hitung dengan rumus ABC. Nah, ini persamaan kuadrat bisa kita hitung rumus ABC. Terus ketemu D-nya. D-nya adalah 2,13. Pembulatan ke atas, jangan ke bawah. Terus sampai sini adik-adik sudah bisa merancang. D diketahui, L1, L2 diketahui. Berarti sudah bisa merancang ya. Panjang tiangnya sudah bisa merancang. Terus kalau adik-adik ingin mengetahui momen maksimumnya di mana? Momen maksimumnya berapa? Kita harus nyari L4. Nah, kita harus nyari L4. L4 adalah misalnya ini tadi seperti ini seperti ini. L4 adalah ini. Nah, L4 ini. Kita ingin nyari ini. Nah, L4 kita masukkan rumus tadi ketemu ini. Nah, sehingga L4 sama dengan 1,17 meter. Terus ini tadi sigma 6 sudah kita cari, sigma 7 kita cari. Nah, terus kita gambar diagramnya. Kita gambarkan yang seperti ini. Nah, yang seperti ini. Nah, yang seperti ini. Ingat yang ini nggak usah digambar. Ini hanya garis bantu yang bawah ini. Terus dari apa namanya tegangan itu ketemu SFD. Ketemu SFD terus ketemu BMD. Ketemu BMD. Nah, setelah ketemu BMD, ketemu momen maksimum. Terus momen maksimum tadi bisa kita cek apakah penampang turap kita aman atau tidak. Nah, insya Allah mudah. Terus ini D aktual sama dengan 1,5 D teori. 3,2 meter, insya Allah mudah.